Selamat pagi kepada seluruh anak kami kelas 11 IPA 1. Nah, baru kali ini Bapak bisa untuk memulai ya, memberikan materi sekaligus contoh soal kepada kita. Di pertemuan yang kemarin-kemarin kita sudah mempelajari ataupun memberikan materi tentang gelombang. Nah, untuk yang Bapak terangkan kali ini, saya akan buatkan di sini yaitu yang namanya gelombang berjalan. Secara umum, bentuk umum daripada gelombang berjalan bisa Bapak buatkan di sini bahwa persamaan simpangan ini akan sama dengan plus minus A kali sin W mega T plus minus Kx. Nah, dari bentuk umum ini apa yang bisa kita simpulkan? Yang pertama, bahwa yang namanya A ini sering dikatakan adalah amplitudo. Sedangkan yang namanya W mega ini sering dikatakan sebagai kecepatan sudut yang bisa diganti dengan 2V kali frekuensi atau 2V per periode. Kemudian yang namanya K ini sering dikatakan sebagai bilangan ataupun konstanta gelombang yang rumus K bisa diganti dengan 2V per lambda. Nah, kalau dikatakan nanti ini bernilai pada saat kapan dia plus negatif, kalau dia nanti bernilai plus, jika ini nanti terjadi arah getarnya ini nanti pertama kali dia ke atas. Sedangkan kalau dia negatif, maka nanti arah getarnya ini ke bawah. Sedangkan untuk yang ini, plus minus ini berlaku pada saat kapan dia plus, jika nanti yang namanya arah rambatnya itu ke kiri, sedangkan bernilai negatif jika arah rambatnya itu ke kanan. Maka kalau kita lebih sederhanakan lagi, bisa jadinya kita peroleh begini. Y sama dengan A sin, saya tidak pakai plus minus di sini ya. Saya keluarkan 2V. Maka kalau saya keluarkan 2V, berarti W mega tadi 2VF, maka ini tinggal F kali T. Maka di sini plus minus ini tinggal X per lambda. Kenapa? Karena K di sini adalah 2V per lambda. Nah, inilah yang bisa kita aplikasikan untuk bentuk umumnya. Maka dengan soal ini, materi ini bisa kita ambil contoh soal. Bapak ambil dari buku mandiri kita, halaman 136 nomor 28. Kita lihat ya sama-sama. Di soal dikasih tahu di situ ada persamaan gelombang transversal, katanya persamaan simpangan Y sama dengan 6 sin buka kurung 0,02 V X ditambah dengan 4 V T. Nah, yang ditanya ini ada banyak. Manakah pernyataan yang benar dari keempat nomor tersebut? Ya sudah, langsung aja kita kerjakan. Bentuk umumnya tadi kita katakan di persamaan tadi, Y ini seperti ini. Maka kalau saya ganti, maka Y menjadi A sin unsur X berarti adalah si K, tambah unsur T berarti adalah W mega. Maka sebelum kita lanjut, nilai amplitudo ini kan positif. Arti positif berarti nanti arah getarnya pertama kali ke atas. Kemudian tanda positif ini tadi saya katakan bahwa arah rambatnya ke kiri. Maka bisa kita katakan untuk yang nomor 4 optionnya sudah pasti salah. Nah, sekarang yang perlu kita perhatikan adalah option 1. Option 1 benar ya, 6 cm. Tinggal kita mencari option 2 dan option 3. Untuk mendapatkan panjang gelombang, maka kita ambil dari unsur si K. Dimana K di persamaan ini, di soal ini, besarnya adalah 0,02 V. Sedangkan K tadi adalah 2V per lambda 0,02 V. Maka V-nya kita habiskan kan? Tinggal lambda menjadi 2 bagi 0,02. Ini sama artinya, sama-sama kali 100. 200 bagi 2 berarti 100 dalam satuan cm.
Nah, dilihat di situ opsinya adalah meter. Berarti benar, 100 cm adalah 1 meter. Opsi 2 benar. Nah, yang terakhir opsi 3, frekuensi gelombang. Frekuensi gelombang dapat kita peroleh dari unsur W mega, di mana di persamaan ini W mega ini adalah 4V. Sedangkan rumus W mega tadi adalah 2V kali frekuensi sama dengan 4V. Kita habiskan V-nya, maka tinggal 4 bagi 2. Jawabannya adalah 2 Hz. Maka untuk nomor 28, jawaban 1, 2, dan 3 benar. Itulah nanti opsinya kita lihat pada kunci yang B. Demikian soal untuk nomor 28. Baik, Bapak lanjutkan lagi. Sekarang kita akan masuk ke contoh soal yang kedua. Tapi sebelumnya Bapak akan sedikit berikan materi dulu. Ada nanti yang namanya percobaan Melding. Nah, ini juga berkaitan dengan gelombang berjalan. Teorinya Bapak berikan seperti ini. Misalkan di sini ada sebuah sumber getar. Sumber getar ini nanti dihubungkan terhadap seutas tali, ada katrol, terus tali ini digantung sebuah beban, di mana beban ini punya massa sebesar M. Maka sumber getar ini jika dihidupkan akan menghasilkan tali ini akan merambat. Nah, sehingga massa beban ini yang akan menghasilkan gaya berat, kita misalkan WB, karena talinya bergetar, maka gaya tegangan tali akan mengalami perubahan nilai karena menghasilkan kecepatan. Ada cepat rambat yang namanya tali tersebut sepanjang L. Persamaan cepat rambat tali ini nanti akan kita dapat peroleh rumusnya sama dengan besarnya gaya dibagikan dengan konstanta tali. Ini secara umum, di mana konstanta tali adalah massa tali tiap satuan panjang. Nah, jadi kalau Bapak sederhanakan lagi, jadinya dapat kita peroleh menjadi F dibagi massa tali per L, maka persamaannya bisa kita buat menjadi F kali L bagi dengan massa tali. Ini satuannya nanti dalam meter per sekon. Nah, yang harus kita bedakan di sini adalah MT di sini Bapak buat sebagai massa tali, sedangkan F di sini adalah tegangan tali, satuan tegangan Newton, ini satuannya kilogram. Bisa kita ganti nanti F menjadi WB atau massa benda kali gravitasi. Nah, inilah teorinya. Langsung saja Bapak ambil contoh soal dari halaman yang sama, 136. Kita bahas bersama soal yang nomor 29. Baik, dikatakan begini. Ada seutas tali ditegangkan secara vertikal dengan beban seberat 200 gram. Nah, katanya digantung katanya beban seberat 200 gram, berarti identik dengan massa beban 200 gram. Kemudian merambat talinya dengan kecepatan V katanya 10 meter per sekon. Nah, jika panjang tali di sini adalah L, katanya 2 meter, berapakah massa tali? Nah, jadi saya rasa ini sangat mudah ya nah cara mengerjakannya, karena rumusnya tadi sudah Bapak berikan bahwa F adalah akar dari F kali L per massa tali. Nah, sebelumnya ini belum dapat di soal. Kita cari dulu yang namanya F, bahwa F ini adalah massa beban dikali dengan gravitasi, dengan menganggap kita G-nya sebagai 10 ya. Maka nanti ini menjadi, kita ubah ke kilogram adalah 0,2. Sehingga 0,2 kali 10 ini adalah 2 Newton. Maka dapat kita peroleh V kuadrat adalah F kali L per massa tali. Saya hilangkan akar menjadi kuadrat di sana. Maka 10 kuadrat sama dengan F-nya tadi 2 kali L-nya 2 bagi dengan massa tali. Maka kalau kita pindah tempat, massa tali sama dengan 4 dibagi dengan 100. Ingat, ini masih dalam kilogram. Di option kita lihat jawabannya dalam gram. Ya tinggal kalikan saja 1000 supaya menjadi gram. Maka kalau kita kalikan 1000, maka menjadi jawabannya adalah 40
dari soal ini tadi, halaman 136, jawabannya adalah ayam. Demikian soal kita untuk hari ini. Maka Bapak harap dua soal ini mudah-mudahan bermanfaat dan dilatih di rumah, dan nanti akan Bapak buatkan tugas dari contoh soal yang sudah Bapak berikan. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih, tetap semangat dan salam sehat.